Media asal Inggris The Guardian menilai timnas Indonesia saat ini layak untuk menggunakan nama Hindia Belanda lagi usai ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda. Sebab hadirnya Kluivert memang membuat nuansa Belanda sangat kental di skuad timnas Indonesia. Ya, seperti yang diketahui, PSSI langsung mengumumkan Patrick Kluivert beberapa hari setelah kabar pemecatan Sinteyong. Kehadiran legenda timnas Belanda itu pun menuai pro dan juga kontra dari berbagai pihak, termasuk dari fans Garuda. The Guardian pun menjadi salah satu pihak yang ikut menyoroti penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut salah satu artikel mereka, timnas Indonesia mungkin bisa menggunakan nama Hindia Belanda lagi seperti saat tampil di Piala Dunia 1938. Sebab bukan hanya pelatih saja yang berasal dari Belanda. Skuad Garuda saat ini pun banyak dihuni oleh pemain berdarah negeri kincir angin tersebut. Sebut saja seperti Michel Gers, Kevin Dix, Justin Hapner, Iver Jenner, Ravels Rijk, Calvin Verdong dan juga masih banyak lagi. Melihat kondisi itulah yang membuat The Guardian pun seakan mengejek timnas Indonesia. Mereka merasa skuad Garuda bisa memakai Hindia Belanda karena saking banyaknya pemain keturunan Belanda dan juga pelatihnya dari negara tersebut. Pada 1938, Indonesia pernah ikut Piala Dunia dengan nama Hindia Timur Belanda. Ini julukan Belanda itu mungkin bisa disematkan lagi dengan timnas mereka. Bunyi tulisan John Darden, salah satu kolumnis di The Guardian, dikutip pada Sabtu 18 Januari 2025. The Guardian pun tampak bingung dengan keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert. Sebab secara pengalaman, mantan striker Barcelona dan juga AC Milan itu tak memiliki prestasi yang membanggakan sebagai pelatih. Media Inggris itu merasa Kluivert dipilih karena berasal dari Belanda saja. Karena itulah The Guardian pun merasa cukup tertarik apakah Kluivert mampu memaksimalkan potensi timnas Indonesia dan juga meloloskan skuad Garuda dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bukannya tanpa alasan. Banyak orang menilai tim yang banyak diperkuat pemain Belanda memang membutuhkan pelatih Belanda, tutup media Inggris tersebut. Tom Haaien dan Patrick Kluivert ternyata pernah punya cerita bersama sebelum sang legenda asal Belanda ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, cerita lama bersemi kembali ya. Lebih kurang kata-kata tersebut menggambarkan kondisi Tom Haaien dan juga Kluivert di timnas Indonesia. Haaien dan juga Kluivert berbeda usia 19 tahun. Haaien kini berusia 29 tahun dan Kluivert 48 tahun. Dua generasi berbeda didikan sepak bola Belanda yang akan bahu-membahu di skuad Garuda. Jauh-jauh tahun sebelum pengumuman Kluivert gabung ke timnas Indonesia, Tom Haaien punya secuil memori soal mantan bomber timnas Belanda tersebut. Dalam senior The Haaien Way di YouTube terkuak sebuah foto lawas yang menunjukkan Tom Haaien dan juga Patrick Kluivert dalam sebuah momen. Diperkirakan foto tersebut diambil pada Mei 2008 atau pada 17 tahun silam. Mungkin Patrick Kluivert tidak akan mengingatnya, kata Tom Haaien sembari tertawa. Haaien pun memaparkan cerita di balik foto dirinya bersama Kluivert di tim muda AZ Alkmaar. Ya, saya saat itu bermain di tim muda AZ Alkmaar dan saya kira Patrick bergabung karena ada kursus kepelatihan. Untuk mengembangkan diri sebagai pelatih, dia bergabung ke tim muda AZ Alkmaar, ucap Haaien. Dan Patrick saat itu kalau tidak salah membantu tim muda saat berlatih. Berbagai pengalaman dan juga belajar menjadi pelatih, tetapi selebihnya saya lupa, terangnya menambahkan. Tom Haaien juga menuturkan soal foto dirinya dengan Kluivert ternyata disimpan oleh sang ayah selama bertahun-tahun. Saat Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih, ayah saya mengirim foto itu. Jadi dia masih menyimpan foto itu di telepon selulernya. Itu sudah lama. Semula saya tidak ingat. Tapi setelah saya lihat fotonya sangat mudah untuk saya mengingat kembali kenangan itu. Jelas pemain dengan 10 caps di timnas Indonesia itu. Gila kalau dipikir saya akan kembali bekerja bersama dia sekarang. Dan ini seperti sudah dibilang seperti 16-17 tahun lalu, ucap Tom Haaien. Tom Haaien memandang nilai penting keberadaan Denny Lanzat sebagai kunci kesuksesan timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Lanzat bukan pelatih utama timnas Indonesia, melainkan Kluivert. Namun Tom Haaien mengungkapkan peran Lanzat yang bisa menjaga ruang ganti tetap solid. Tom Haaien pernah bekerja sama dengan Denny Lanzat saat masih berkostum AZ Alkmaar. Gelandang 29 tahun itu pun membagikan pengalaman ditangani oleh Lanzat dalam senior The Haaien Way. Bersama Alex Pastoor dan Denny, saya bekerja dalam waktu yang lebih lama di AS, di tim utama. Denny bergabung sebagai asisten pelatih, dan Alex juga asisten pelatih dari Marco van Basten yang merupakan pelatih utama.
tutur Tom Haye. Bersama dengan Denny, saya juga memiliki hubungan baik. Denny juga menjadi asisten pelatih di AS, dan saya pikir dia benar-benar berkualitas. Cukup santai dan orang-orang yang tenang, tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League. Dan dia bermain di tim nasional, ujar Tom Haye soal Lanzat. Secara khusus, Tom Haye menonjolkan kemampuan Lanzat menjaga komunikasi dengan para pemain, sekaligus memperhatikan masalah mental pemain dan juga bukan sekedar masalah taktik atau teknik. Dia juga adalah penghubung yang sangat bagus antara pelatih kepala dan tim. Jadi dia memiliki hubungan baik dengan semua orang di tim. Terkadang ada hari di mana Anda tidak merasa nyaman dengan orang lain. Kadangkala situasi ini terjadi di klub ketika tidak bisa bermain setiap pekan, atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibanding lainnya. Dia sangat bagus dalam menjaga mental. Jadi itu kenapa saya pikir kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik, tutur Haye. Hal lain yang juga disorot oleh Tom Haye adalah pengalaman Lanzat sebagai pemain tengah. Menurut pemain Almere City itu, sang senior bisa dijadikan anutan dalam bermain. Jadi dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi saya bisa belajar banyak darinya, kata Tom Haye. Tom Haye mengungkap cerita lucu sekaligus indah saat dilatih oleh Alex Pastoor saat masih berstatus pemain muda dan juga pendatang baru di kancah sepak bola Belanda. Pastoor merupakan salah satu asisten pelatih timnas Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Dalam karir sebagai pesepak bola di Belanda, Haye punya pengalaman diasuh oleh Pastoor. Pertemuan pertama Haye dan juga Pastoor terjadi saat keduanya berada di klub AZ Alkmaar pada 2014. Dan saya rasa pada periode tersebut, Marco van Basten begitu kelelahan, jadi dia istirahat di rumah beberapa pekan. Alex ketika itu mengambil alih. Ini lucu karena dia memberikan debut bermain kepada saya di AZ Alkmaar. Kenang Haye bercerita soal momen indah bersama Pastoor dalam siniar The Haye Way yang disiarkan di YouTube. Sebelum mendapatkan kepercayaan turun ke lapangan, Haye menjelaskan dirinya sudah beberapa kali masuk dalam daftar susunan pemain. Hanya saja, menit pertama dalam karir profesionalnya diperoleh saat Pastoor bertugas menjadi pelatih di AZ Alkmaar. Musim sebelumnya saya berusia 19 tahun. Bersama Dick Advocaat saya melakukan debut di sepak bola profesional. Tetapi pada paruh kedua musim tersebut, saya selalu ada di dalam daftar pemain, tetapi belum pernah bermain. Pada musim selanjutnya, saya pikir pada pertandingan keempat atau kelima saya memulai debut tetapi Marco van Basten absen, dan saya membuat debut di bawah kendali Alex Pastoor. Saya tidak akan pernah melupakannya, karena saya tidak akan melupakan masuk dalam daftar susunan pemain untuk pertama dan debut bertanding. Jadi ini adalah cerita lucu, tutur Tom Haye. Ya, Pastoor bersama Kluivert dan juga Danny Lanzat akan menjadi trio Belanda yang akan melatih timnas Indonesia. Haye punya potensi mendapatkan tempat lantaran memiliki pengalaman bermain di bawah arahan Pastoor dan juga Lanzat. Sementara dengan Patrick Kluivert, Tom Haye hanya sempat berinteraksi dengan tim junior AZ Alkmaar. Tom Haye memastikan Sintayong adalah sosok penting dalam karirnya. Sintayong adalah pelatih yang memberikan kesempatan untuk debut kepada Haye di skuad Garuda. Kesempatan itu datang saat pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di markas Golden Star Warriors, Indonesia meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 dan juga menjadi modal penting lolos ke babak selanjutnya. Tom Haye mencatatkan 1 assist untuk gol CSS di laga tersebut. Tom Haye menjelaskan dia sebenarnya cukup kehilangan saat Sintayong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, dia menaruh rasa hormat tinggi untuk pelatihnya tersebut. Salah satu jasanya adalah memberikan kesempatan debut di timnas. Setelah menerima kabar pemecatan tersebut, dia langsung menghubungi Sintayong. Tidak terlalu diucapkan tapi saya mengirimkannya pesan. Saya pikir itu normal karena tentu saja saya sangat menghormatinya. Dia akan selalu menjadi pelatih yang mengizinkan saya melakukan debut untuk timnas Indonesia, ucap Tom Haye. Ya, momen debut di timnas tidak akan pernah dia lupakan sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola. Sejauh ini gelandang Almere City tersebut sudah mencatatkan 9 caps bersama skuad Garuda. Dia menilai bahwa bermain di timnas selalu spesial dan ini akan terus membekas hingga saat ini. Menurut saya akan selalu menjadi salah satu kenangan terindah dalam karir saya, lanjutnya.
Sementara itu, Haye mengakui bahwa Sintayong sudah bekerja keras selama di timnas Indonesia. 5 tahun tentu bukan masa yang pendek selama pelatih asal Korea Selatan tersebut bertugas. Apalagi, dia meninggalkan skuad Garuda dengan apik dan juga menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Dia mendoakan agar Sintayong bisa sukses di karir selanjutnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas periodenya. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk masa depannya, ujar Tom Haye. Tom Haye menegaskan bahwa targetnya adalah tampil di Piala Dunia 2026. Dalam hal ini PSSI sepertinya juga memiliki target yang serupa. Hal tersebut terbukti dengan langkah PSSI yang mengganti pelatih timnas Indonesia. Ya, seperti yang diketahui, PSSI memecat Sintayong dan juga menunjuk Patrick Kluivert. Dan Tom Haye sendiri memilih untuk mempercayai apa yang telah menjadi keputusan PSSI. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah tentu saja banyak pemain yang datang dalam sebulan terakhir untuk bergabung dengan proyek ini. Dan saya pikir semua orang yang bermain untuk tim nasional tetapi juga di sekitar tim nasional. Dan terutama Pak Erick Thohir yang sangat berkomitmen dan kita semua mempunyai tujuan dan impian yang sama. Jadi menurut saya, yang terjadi saat ini selalu dari pola pikir yang ingin kita capai dan kembangkan. Tentu saja kami ingin mencapai tujuan impian kami Piala Dunia dan juga dalam jangka panjang kami ingin mengembangkan sepak bola di Indonesia. Jadi saya pikir semua yang kami lakukan adalah dengan mempertimbangkan hal itu, kata Tom Haye. Di samping itu untuk mewujudkan impiannya tampil ke Piala Dunia 2026, Tom Haye memberikan peringatan kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Ia ingin semua pemain nantinya memberikan yang terbaik di lapangan. Selain itu, Tom Haye juga berharap para pemain bisa move on dari Sintayong dan melanjutkan perjuangan bersama Patrick Kluivert. Sementara itu, timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sekarang menempati peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, dan timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka saja dengan Australia di peringkat kedua. Dan seperti yang saya katakan dalam hal ini, saya akan selalu mempercayai prosesnya, dan Pak Thohir memutuskan untuk berubah ke arah baru dengan staf baru. Jadi menurut saya, sebagai sebuah grup, dan semua orang yang berada di balik ini, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah berusaha keras dan melanjutkan perjalanan serta memberikan segalanya, ujar Tom Haye. Eliano Randers mempertontonkan kualitas yang apik saat dipercaya menjadi fullback kanan PSV Zwolle ketika menghadapi PSV Eindhoven pada Sabtu 18 Januari. Pelatih Johnny Johnson menunjuk pemain 24 tahun itu untuk mengisi bek kanan. Dalam formasi 4-2-3-1, Eliano menjadi bek bersama duet center back Simon Gravers dan Anselmo McNulty serta bek kiri Damien van der Haar. Di sisi kanan, Eliano berkolaborasi dengan gelandang bertahan Anwar El Azzouzi dan juga gelandang serang Dylan Bayo. Sementara di kubu lawan terdapat fullback Mauro Junior serta gelandang serang veteran Ivan Perisic yang berada di sisi kiri. Tak pelak, Eliano Randers harus berhadapan dengan sosok veteran yang pernah membela Borussia Dortmund, Inter Milan, Bayern München, hingga Tottenham Hotspur tersebut. Pertandingan belum genap semenit, Eliano melakukan intercept sehingga Perisic tidak bisa menerima bola yang dikirim oleh pemain PSV ke sisi kiri. Tidak hanya memutus aliran bola untuk Perisic, Eliano juga menghadang umpan Perisic untuk Mauro Junior. Duel Eliano dan juga Perisic tak bisa terhindarkan pada menit-menit selanjutnya. Pemain dengan satu caps di timnas Indonesia itu kemudian menghentikan gelandang Kroasia tersebut dalam duel 1 lawan 1 di kotak penalti. Kemudian pada menit ke-28 Eliano bermaksud membuang bola di kotak penalti. Namun Perisic juga mendekatkan kaki dengan bola. Alhasil sapuan kaki kanan Eliano mengenai betis Perisic sehingga gelandang 35 tahun itu terjatuh. Sesaat setelahnya Eliano langsung berduel dengan striker PSV Luuk de Jong untuk mengamankan bola liar. Wasit pun meniup peluit tanda pelanggaran. Semula wasit Jeroen Mansholt menghukum PSV Zwolle dengan tendangan bebas karena menilai Eliano melanggar de Jong. Namun kemudian terjadi perubahan setelah berkoordinasi dengan wasit VAR. Mansholt menunjuk titik putih karena menilai sepakan Eliano Randers ke Perisic merupakan bentuk pelanggaran. Penalti yang dilakukan de Jong tidak berbuah gol. Tak hanya sibuk di daerah pertahanan, Eliano juga terlihat turut membantu penyerangan dengan pergerakan di sisi sayap maupun di era tengah, bahkan merangsek hingga kotak penalti lawan. PSV Zwolle menang 3-1 atas PSV yang merupakan penghuni peringkat pertama di klasemen Eredivisie Belanda. Selama 90 menit berada di lapangan, Eliano melakukan 36 sentuhan dengan bola, 9 sapuan, 1 intercept, 2 tackle, dan juga 1 crossing. Sementara itu akurasi umpan Eliano mencapai 62% dengan perincian 8 umpan sampai dari 13 percobaan.
Selain menyebabkan 1 penalti, Eliano juga 2 kali dilewati oleh lawan. Sedangkan dalam duel bola bawah, Eliano menang 2 kali dari 5 kali duel dan sekali menang bola udara dalam 1 duel. PSV Zwolle sukses mengalahkan PSV Eindhoven pada lanjutan pekan ke-19 Eredivisie dengan skor 3-1. Kemenangan ini cukup mengejutkan karena lawan Zwolle adalah pemuncak klasemen sementara. Selain itu, hasil tersebut adalah kekalahan telak PSV setelah dalam 2 pertandingan tampil solid. Bek timnas Indonesia Eliano Randers jadi salah satu sosok yang bermain apik di sektor kanan Zwolle. Di atas kertas, PSV tentu lebih diunggulkan pada laga ini karena lawan mereka duduk di posisi ke-13 klasemen sementara. Dan PSV Zwolle datang dengan modal kurang apik karena dalam 4 pertandingan belum mendapatkan kemenangan. Menariknya, kemenangan ini cukup bersejarah untuk tim yang berjuluk Blue Fingers itu. Ini jadi kemenangan perdana mereka atas PSV setelah menunggu selama 12 tahun. Dan hasil ini sekaligus membuat PSV Zwolle kembali bisa bersaing di papan klasemen. Dan bagi Eliano Randers, kemenangan ini semakin sempurna. Pasalnya ini menjadi pertandingan ke-102 bersama Zwolle sejauh ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut memang produk asli dari Akademi Zwolle dan sukses jadi pemain reguler di tim senior pada tahun 2023 yang lalu. Karir adik dari bintang AC Milan Tiani Randers ini dimulai pada tahun 2016 saat bergabung dengan PSV Zwolle U17. Sejak saat itu dia perlahan mendapatkan promosi dan akhirnya jadi salah satu andalan di klubnya saat ini. Eliano sempat dipinjamkan ke Utrecht U21 sebelum akhirnya kembali ke Zwolle sampai saat ini. Eliano tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya atas hasil ini. Setelah pertandingan melawan PSV, dia memuji kerja keras semua pemain Zwolle. Menurutnya, ini jadi bukti bahwa semua usaha yang mereka lakukan akhirnya bisa memberikan hasil yang maksimal. Kinerja tim yang hebat secara keseluruhan, tulis Eliano di laman Instagram pribadinya. Kemenangan atas PSV Eindhoven tentunya tidak bisa mereka rayakan terlalu lama. Pasalnya Zwolle akan menghadapi tim kuat yang lain dan juga memiliki posisi lebih baik di klasemen. Pada 26 Januari, tim posisi ke-8 yakni Fortuna Sittard sudah menanti mereka di laga tandang. Dan selanjutnya ada FC Utrecht yang berada di peringkat ketiga klasemen jadi lawan Zwolle pada 2 Februari nanti. Asisten pelatih timnas Indonesia Dani Lanza terlihat sudah kembali ke Belanda. Ia memantau Eliano Randers yang memperkuat PSV Zwolle. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story Dani Lanzat pada Minggu 19 Januari 2025. Dani Lanzat berada di tribun penonton dengan memberikan tanda lokasi PSV Zwolle. Selain itu, Dani Lanza juga berfoto bersama Eliano Randers selepas pertandingan. Ini merupakan sinyal bahwa Eliano Randers akan dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan segera melakoni agenda penting di bulan Maret yakni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. CEO Erspo Muhammad Sadat memberikan kabar terbaru terkait jersey Timnas Indonesia. Sebelumnya, jersey skuad Garuda mendapatkan banyak kritikan dari semua pihak. Meski menggunakan teknologi terbaru, jersey kebanggaan Timnas tersebut dianggap masih belum maksimal. Tidak hanya jersey untuk pertandingan, seragam latihan Timnas juga sempat mendapatkan kritikan tajam. Bahkan kritik tersebut keluar langsung dari mantan pelatih skuad Garuda yakni Sinteyong. Sementara itu, Muhammad Sadat memastikan jersey Timnas Indonesia segera dirilis, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang sebelum skuad Garuda bertugas. Dan nantinya jersey ini akan debut pada pertandingan melawan Australia pada bulan Maret mendatang. 14 Februari jersey baru akan launching. Tunggu saja info lebih lanjut, kata Muhammad Sadat, sumber dari TikTok Erspo. Saat ini jersey skuad Garuda dalam persiapan untuk bisa dirilis ke publik. Pihak Erspo sedang mempersiapkan sesi foto yang akan digelar di beberapa tempat. Mereka akan berkunjung ke Venesia, Belanda, dan juga tentunya di Indonesia. Salah satu pemain yang diperkirakan akan melihat pertama adalah Kapten Timnas Indonesia Ceezas. Foto shoot juga minggu depan kita lakukan di Belanda dan juga di Indonesia. Terus kita juga akan ke Venesia bertemu dengan El Capitano Ceezas. Mohon doa dan dukungannya, semoga semua berjalan lancar, ujarnya. Ya, sebelumnya pemilihan jersey baru Timnas Indonesia ini melibatkan peran dari supporter skuad Garuda. Tepatnya saat Erspo melakukan sayembara untuk jersey tersebut beberapa waktu yang lalu. Tujuannya agar menemukan jersey terbaik dan sesuai dengan keinginan supporter.
Di sisi lain, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa tahap final jersey ini cukup panjang. Ini dilakukan agar menemukan komposisi terbaik dari bentuk jersey yang akan segera meluncur tersebut. Sentuhan bertema Indonesia akan muncul di sana demi memperkenalkan budaya asli Indonesia. Akan ada namanya tahapan. Ada usulan-usulan desain dari teman-teman desainer. Usulannya dari bentuk jersey, mungkin lehernya bagaimana, kemudian lengannya bagaimana, sampai kepada desain jersey sendiri, gambarnya dan sebagainya. Satu persatu akan kita tanya ke supporter, mana yang paling pantas dan cocok untuk jersey kita. Kami juga maunya ada filosofinya, jadi memang harus ada artinya. Misalnya ada arti Nusantara, kekayaan kita, kehebatan bangsa kita, itu terekam di sana atau jersey, kata Arya Sinulinga pada Selasa 10 Desember 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.